Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mustaqim. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas reguler B Stambuk 2019. Di sini sebagai ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial dan Multivariat, saya akan mencoba melakukan uji T dan uji F pada statistik. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam uji hipotesis dan penelitian itu ada uji T dan uji F. Di sini saya mempunyai suatu judul penelitian, ini hanya sebagai contoh, yaitu pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 di MAN 2 model Medan. Nah, setelah itu sini kita dapat datanya X1, X2 dan Y. Apa itu X1? X1 itu tadi adalah motivasi, X2 itu minat, dan Y itu prestasi. Kita coba buat rumusan hipotesisnya. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 model Medan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 model Medan. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 model Medan. Sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Nah, balik ke sini. Di sini sudah ada data-datanya. Ada 12 sampel di sini, baru itu kita analyze, regression, baru itu linear. Oke. Di sini yang berperan sebagai variable dependent adalah Y, yaitu prestasi. Yang berperan sebagai variable independent ada X1, motivasi, dan juga minat, atau variable X2. Nah, oke. Setelah itu kita klik OK. Muncul seperti ini. Oke. Untuk uji T-nya kita cari di coefficients. Nah, ini kita copy saja. Sini ya, kita copy. Nah, di sini ada uji T. Apa sih itu sebenarnya uji T? Uji T adalah suatu uji dalam hipotesis, yaitu salah satu uji dalam hipotesis yang berperan atau berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Nah, dasar pengambilan keputusan. Jika sig atau tadi itu ada tingkat kepercayaan 90% atau alfa sama dengan 0,05 ini, itu dia sig ini. Jika sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh. Hanya jika sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Di sini kita lihat nilai signya. Yang pertama itu adalah motivasi. Nilai signya ini 0,654. Ini adalah motivasi. Berapa ini? 0,654. Nah, nilai sig motivasi yang 0,654 ini dia kan itu lebih besar ya dari 0,05. Dan 0,654 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H1 dan ditolak. Itu menurut kita lihat dari uji sig ini, dari kita menguji di signya itu kan, dan itu kita bisa uji juga dengan cara mencari nilai T tabel. Bagaimana cara mencari nilai T tabel? Rumusnya untuk mencari nilai T tabel adalah
T tabel sama dengan alfa bagi 2 titik koma n kurang k kurang 1. T tabel sama dengan alfanya tadi itu 0,05, alfanya 0,05 per 2 bagi n nya itu jumlah sampel yang 12 ini dikurang 2 n nya itu dikurang k maksudnya ya, dikurang 2 itu k itu adalah variabel x, dan itu dikurang 1, berarti 0,05 bagi 2 titik koma 12 kurang 2 kurang 1, yaitu T tabelnya dapat kita lihat di 0,025 titik koma 9. 0,025 dan 9 itu T tabelnya adalah 2,262. Oke. Tadi T tabelnya 2,262. 2,262 ini dia bagaimana? Kita lihat dulu T hitungnya. Motivasi atau X1 tuh T hitungnya 0,463. Nah, T hitung kita tulis dulu 0,463. 0,463. Nah, 0,463 itu lebih kecil dari 2,262. Sehingga jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Atau H1 tidak. Berarti dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Motivasi terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 model Medan. Atau bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Oke. Itu merupakan uji T. Itu masih yang motivasi. Yaitu berikutnya minat atau itu variabel X2. Nah, minat tadi di sini nilai signya 0,02. 0,002 maksud saya. Kita tengok. Nah. Minat. Terus dulu minat. Sini tadi nilai signya 0,02. Nah, 0,02 ini dia lebih kecil dari 0,05. Ya kan? Jadi bisa disimpulkan H2 diterima. Di sini kita pakai H1, H2 dan H3. Bukan hipotesis alternatif atau hipotesis nol atau itu bisa juga disebut hipotesis nihil. Tapi di sini kita pakai H1, H2, H3. Nah, sudah dapat tadi menurut uji signya kalau misalnya minat itu 0,02 kan lebih kecil dari 0,05 nih. Berarti H2 sama dengan diterima. Nah, kita lihat nilai tabelnya. Nilai T tabelnya yaitu 4,242. Nilai T tabel 4,242.
242. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Ini maksudnya T hitung dari minat itu 4,242. Setelah T tabelnya tadi kita ketahui cara mencari T tabel itu 2,262. Nah, 4,242 itu lebih besar dari 2,262. Berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel itu maka terdapat pengaruh, yang artinya H2 diterima, atau terdapat pengaruh minat terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 Model Medan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji F. Uji F ini adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan minat nih secara simultan terhadap prestasi belajar biologi atau variabel Y. Nah, bisa kita coba dasar pengambilan keputusannya sama dengan uji T tadi. Dasar pengambilan keputusannya sama dengan uji T. Nah, jadi untuk melihat ini uji F ini kita lihat di ANOVA ini. ANOVA ini sudah saya kopikan tadi, berarti saya paste ke sini. Nah, di ANOVA ini kita lihat nilai signifikan, nilai signya. Nah, nilai signya ini adalah 0,000, yang mana 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Dari nilai sig ini saja sudah kita ketahui bahwa H3 itu diterima. Berikutnya kita coba dengan F tabel. Nah, cara mencari F tabel itu adalah K titik koma N kurang K. K itu tadi sudah saya bilang, K itu adalah variabel X. Kita ada 2, X1 dan X2. Berarti hanya 2, titik koma, 12 itu ini sampelnya 12 dan juga dikurang lagi K 2 tadi, yaitu jadinya 2 titik koma 10. 2 titik koma 10 itu berada di 4. Tabel 2 titik koma 10 itu adalah 4,10. Jadi kita dapatlah F tabelnya, yaitu 4,10 tadi F tabelnya kan. Nah, sudah itu kita lihat F hitungnya. F hitung 27,199. 27,199. Sorry. 27,199. Nah, 27,199 ini otomatisnya lebih besar daripada 4,10. Kan? 27,199 lebih besar dari 4,10, yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, 27,199 tadi F hitung, 4,10 F tabel. Nah, berarti jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh. Berarti H3 diterima. Lalu bisa kita simpulkan bahwa
Terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat variabel X2 secara simultan terhadap prestasi belajar biologi atau variabel Y siswa kelas 12 IPA 1 MAN 2 Model Medan. Nah, jadi kesimpulannya, hipotesis 1 tadi ditolak, H1 ditolak, H2 diterima, dan H3 diterima. Oke. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.